Kehadiran mereka berdua pun sekaligus membuat Ye Chen terkejut. Dan ternyata bukan hanya Ye Chen saja yang terkejut melihat hal itu, melainkan semua murid sekte Heng Yue yang ada di sana pun ikut terkejut melihat kedatangan Ning Xuang dan juga Zhao Kang. Sebab kedatangan kedua murid dari sekte Zheng Yang pasti akan membahas sebuah kompetisi di antara 3 sekte, di mana setiap tahunnya acara kompetisi di antara 3 sekte akan dilaksanakan. Ye Chen pun yang semakin kesal melihat Zhao Kang yang bersama mantan kekasihnya. Karena hal itu, Ye Chen pun segera bergegas untuk pergi dari sana. Dan tak lama setelah Ye Chen pergi dari sana, tiba-tiba saja Ning Xuang merasakan perasaan yang sangat familiar. Dan ia pun segera cepat turun menuju ke arah perkumpulan murid sekte Heng Yue. Karena Ning Xuang ingin memastikan apakah Ye Chen benar-benar ada di sana atau tidak. Kecantikan Ning Xuang tentu saja membuat para murid yang ada di sana berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kepadanya. Tapi Zhao Kang kemudian bertanya, mengapa Ning Xuang turun tiba-tiba? Karena Ning Xuang tak melihat Ye Chen, ia pun segera bergegas terbang kembali dan pergi dari sana. Kembali ke Ye Chen yang sedang berusaha berlatih di belakang bukit. Karena ia tak menduga pertemuan dengan Ning Xuang terjadi begitu cepat. Ye Chen pun sejak saat itu semakin membenci sekte Zheng Yang. Dan ia tak memiliki hubungan apapun lagi dengan mereka. Ye Chen pun kemudian langsung mencoba berlatih dengan pedang baru Heavenly Pagoda miliknya. Ia kemudian menempelkan darah di tangannya kepada pedang tersebut. Dan tiba-tiba saja ia terkejut ketika melihat pedang itu mengeluarkan cahaya kekuatan. Ye Chen melihat tulisan yang mengandung arti teknik rahasia pemulih tubuh Berserk. Karena Ye Chen penasaran, ia pun kemudian memberanikan diri untuk menyentuh tulisan tersebut. Dan tiba-tiba saja tubuhnya seakan-akan tersetrum. Jantungnya pun berdetak semakin kencang dan tulang-tulangnya seakan-akan menjadi semakin remuk. Dan seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan untung saja Ye Chen dapat melewati proses pemurnian tubuhnya. Maka dari itu saat ini Ye Chen memiliki teknik pemurnian tubuh yang baik. Dan Ye Chen pun langsung mengetes kekuatan yang baru saja ia dapatkan. Dan benar saja bebatuan besar yang ada di sana pun dapat dihancurkan olehnya dengan sangat mudah. Dan bahkan saat ini ia mampu mengangkat pedang Heavenly Pagoda miliknya yang sangat berat hanya menggunakan 1 jari telunjuk saja. Ye Chen pun kemudian berjanji akan balas dendam kepada sekte Zheng Yang dan juga kepada orang yang telah menghancurkan dantian kultivasi miliknya. Dan untuk membuat dirinya semakin bertambah kuat, saat ini Ye Chen harus mengumpulkan cairan esensi roh agar membantu meningkatkan hormon yang ada di dalam tubuhnya. Karena dengan cairan esensi roh, dirinya dapat menaikkan tingkat kultivasi ke ranah yang lebih tinggi dengan begitu cepat. Dan untuk mendapatkan cairan esensi roh, ia pun harus melaksanakan lebih banyak misi. Singkat cerita, Ye Chen pun masuk ke dalam pavilion misi sekte Heng Yue. Dan beberapa misi itu sudah terpampang di dinding sekte Heng Yue. Tentu saja murid senior yang ada di sana merasa heran karena kedatangan Ye Chen. Padahal saat ini Ye Chen hanya berada di ranah Ki Condensation tahap 1. Ye Chen kemudian segera mengambil misi Serigala Es. Tapi tiba-tiba ada orang bernama Zhao Long yang langsung mengambil misi Serigala Es itu. Zhao Long sendiri telah berada di ranah Ki Condensation tingkat 5. Dan bukan hanya 1 misi saja, tapi beberapa misi yang ingin Ye Chen ambil pun langsung segera diambil oleh Zhao Long. Ye Chen pun mencoba untuk tetap sabar. Dan ia bertanya mengapa Zhao Long melakukan hal itu. Padahal ia tak pernah menyinggung dirinya. Zhao Long pun menjawab jika sebelumnya Ye Chen telah membuat juniornya yang bernama Zhang Tao babak belur, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka dan sampai-sampai Zhao Long mulai mengeluarkan aura kekuatan miliknya. Dan saat Zhao Long mulai menyentuh pundak Ye Chen, seketika itu aura kekuatan dari Ye Chen pun keluar, yang mana aura kekuatan milik Ye Chen jauh lebih besar dari milik Zhao Long. Dan saat mereka berdua hendak melakukan pertarungan, tiba-tiba saja datang seorang tetua yang langsung menghentikan pertarungan tersebut. Zhao Long pun berkata saat ia bertemu dengan Ye Chen lagi, dirinya akan menghajar Ye Chen. Ye Chen pun kemudian menjawab bahwa dirinya tidak takut sama sekali. Dan pada akhirnya, Ye Chen mengambil misi untuk memburu monster serigala darah.
yang mana tujuannya untuk mengambil esensi pil roh dari monster serigala darah tersebut. Singkat cerita, Ye Chen pun sudah berada di hutan binatang iblis dan mulai memburu serigala darah itu. Saat sedang mulai mencari, Ye Chen kemudian melihat rumput ginseng berwarna ungu. Dan ketika Ye Chen mengambil rumput ginseng ungu tersebut, tiba-tiba saja monster serigala darah itu muncul di hadapannya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Monster serigala darah adalah binatang iblis tingkat 5. Jika melihat kondisinya, Ye Chen tak mungkin bisa menang menghadapinya. Karena untuk melawan monster serigala darah, minimal Ye Chen berada di ranah Ki Condensation tahap 3, bukan di tahap 1. Meskipun begitu, pertarungan pun tetap terjadi di antara mereka. Karena kekuatan yang sangat jauh berbeda, Ye Chen pun sangat kewalahan melawannya. Dan Ye Chen pun kemudian berusaha mengambil celah untuk menyerang balik. Tapi tetap saja dirinya justru malah dipojokkan oleh monster serigala darah tersebut. Ye Chen pun terus berusaha mengubah strategi bertarungnya. Dan pada akhirnya Ye Chen berhasil membunuh binatang iblis tingkat 5 tersebut. Dan saat Ye Chen ingin mendapatkan esensi pil roh iblis serigala itu, tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang yang bersembunyi di balik bukit, di mana serangan itu menggunakan jarum beracun yang mengakibatkan kepala Ye Chen menjadi pusing. Orang yang sembunyi itu pun segera keluar dan berkata jika ia sangat terbantu sekali karena Ye Chen telah membunuh monster serigala darah itu, sehingga ia tak perlu repot-repot untuk melawan iblis tingkat 5 tersebut. Dan oleh sebab itulah, ia sangat berterima kasih kepada Ye Chen dan segera memberikan hadiah kepada Ye Chen berupa kematian yang akan menuju ke neraka. Karena tak mau menyerah begitu saja, Ye Chen pun kemudian melawan orang tersebut. Cahaya dari tubuh Ye Chen pun keluar dan menghilangkan racun di dalam tubuhnya dan membuat kesadaran Ye Chen yang hilang sebelumnya pun kembali lagi. Dan pada akhirnya Ye Chen pun berhasil mengalahkan orang itu dan mengambil kembali esensi pil roh yang telah ia dapatkan sebelumnya. Singkat cerita, di belakang gunung, tepatnya di pavilion Hidden Dragon, ada seorang tetua bernama Senior Ziyi. Saat itu, ada pria dan wanita yang datang meminta pil keheningan langit. Wanita itu pun segera merayu agar keinginannya bisa terkabul. Dan ia berkata akan membayar pil itu dengan harga yang tinggi. Karena Senior Ziyi sudah merasa bahwa juniornya itu sudah sangat kelewat batas, akhirnya ia pun segera mengeluarkan kekuatan dan langsung mengusir mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka berdua pun segera meminta maaf dan langsung pergi dari sana. Namun mereka tidak benar-benar pergi dari sana. Mereka justru merencanakan sesuatu untuk mendapatkan pil keheningan langit bagaimanapun caranya. Sebab jika mereka tidak berhasil mendapatkan pil tersebut, maka mereka akan dihukum oleh ketua aula yang telah memberikan tugas itu kepada mereka. Karena saat itu mereka melihat seorang wanita cantik yang tengah berjalan, mereka berdua pun berniat untuk menyandra wanita tersebut yang berasal dari sekte Heng Yue agar bisa ditukar dengan pil keheningan langit. Karena dengan begitu mereka yakin jika tetua aula akan memaafkan kesalahan mereka. Tapi saat mereka hendak mengejarnya, mereka pun kehilangan jejak wanita tersebut. Dan tiba-tiba saja wanita itu pun muncul di atas bebatuan. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 小哥哥，那要是本姑娘不愿呢？长得可真好看呀！跟我们走一趟吧。